Halo teman-teman semua, selamat datang di tutorial kali ini. Hari ini kita akan membuat form kirim email sederhana menggunakan email JS. Form ini akan memiliki 3 parameter utama, yaitu email tujuan, kemudian ada subjek, dan ada isi pesannya gitu ya. Mari kita mulai. Yang pertama, kita mendaftarkan dulu akun email JS ya, dan mengatur semua mekanisme yang nantinya kita gunakan untuk mensupport form kita untuk mengirim email. Oke, langkah pertama, kita harus memiliki akun email JS. Jadi kita perlu mendaftar dan mengatur akun di email JS. Kemudian kita buka websitenya di emailjs.com. Kemudian kita daftar akun. Di sini klik sign up free. Lalu isikan ya nama, terserah namanya. Lalu kemudian email. Di sini saya menggunakan email yahoo.com ya. Kemudian passwordnya. Nah, terus isi captcha-nya. Baik. Jika sudah selesai, maka klik sign up. Selanjutnya, kita akan membuat email service dan template di email JS. Ini adalah langkah penting untuk menghubungkan form kita dengan layanan email yang akan mengirim pesan. Mari kita mulai. Yang pertama, kita perlu membuat email service di dashboard email JS, di mana di sini sudah terlihat ya. Lalu klik add email service. Klik di sini. Nah, di sini kamu akan melihat beberapa pilihan penyedia layanan email seperti Gmail, Yahoo, dan lainnya. Pilih penyedia layanan email yang kamu gunakan. Misalnya kita akan menggunakan Yahoo ya. Di sini kita klik Yahoo. Nah, kemudian ikuti instruksi yang diberikan untuk menghubungkan akun email kamu. Ya, kamu mungkin perlu memberikan izin kepada email JS untuk mengakses akun email kamu. Tapi jangan khawatir, ini aman dan hanya digunakan untuk mengirim email dari aplikasi kamu. Ya, jadi di sini ada perintahnya nih. It's highly recommend to use the third party app password. Nah, ini mungkin ada penjelasannya, kita klik aja. Nah, karena di sini saya menggunakan email Yahoo dan di sini ada cara-caranya untuk mengenerate app password ya. Karena kita harus mengisi alamat email dan app passwordnya gitu ya. Sekarang kita coba aja langsung caranya. Kita masuk ke email Yahoo. Di sini sudah ada pilihannya. Saya menggunakan email Yahoo saya. Oke, next. Saya login dulu. Nah, oke, di sini ada pilihan generate and manage app password ya. Kita klik. Nah, di sini kita bisa pilih atau kita bisa namakan terserah ya, bebas dulu namanya. Coba email misalkan. Kita klik generate password. Nah, ini adalah app password dari email Yahoo kita. Kita copy, kemudian kita pindah lagi ke sini. Di sini kita isikan alamat email Yahoo kita. Nah, ini app password yang tadi kita copy paste aja. Lalu kita create service sampai saya selesai. Nah, baik. Nah, di sini sudah selesai ya. The service has been added successfully. Berarti sudah berhasil. Baik, itu cara kita menambahkan add email service ya di email JS. Setelah email service dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat email template. Klik email templates di dashboard email JS ya. Baik, di sini ada menu email template, klik. Nah, kemudian klik create new template. Nah, di sini kita akan mendesain template email yang akan kita gunakan untuk mengirim pesan. Ya, dalam editor template, kamu bisa menulis isi email yang akan dikirim. Kita akan menggunakan beberapa variabel untuk mengisi email ini secara dinamis dari form kita. Variabel yang kita gunakan adalah to email, di mana ini kita isi ya di sini to email. Kemudian formnya mungkin nama kita nggak apa-apa. Ini dibiarkan aja. Kemudian di sini kita ganti dengan subjek ya. Subjek. Nah, ini juga kita coba rubah ya. Ini edit konten, desain editor, kita ganti di sini to email.
Ini kita ganti ya, jadi subjek. Lalu ini message ya. Jadi 3 variabel ini ya. Baik, kalau sudah, jangan lupa di apply change. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, semua parameter sudah disimpan, kita tekan tombol save. Baik, template sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita cek, di sini sudah ada ya. Nah, ini template ID-nya. Baik. Bagus, sekarang kita telah selesai membuat email service dan template. Kemudian jangan lupa dicatat ya, template ID atau email service ID dulu. Jangan lupa dicatat, kemudian email template-nya, di sini ada template ID-nya juga dicatat ya. Lalu langkah berikutnya kita akan menyiapkan proyek front end dan menghubungkannya dengan email JS untuk mengirim email. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan menyiapkan proyek front end-nya. Langkah selanjutnya, kita buat folder baru untuk kita menyimpan proyek ini. Sekarang kita buka Explorer di desktop ya, saya menyimpannya di desktop. Saya buat folder baru, namanya email JS misalkan gitu ya. Kita simpan. Lalu di sini kita akan membuatkan 3 file ya. Yang pertama index.html, style.css, dan main.js. Ya, mungkin kita coba sekarang kita tarik ya email ini ke dalam Visual Studio Code ya. Kalau teman-teman yang menggunakan Visual Studio Code boleh bisa langsung aja ditarik ya. Lalu kita buatkan di sini tadi ya index.html, di kanan new file lagi style.css, kemudian kita tambahkan lagi main.js. Baik. Nah, sekarang kita akan memulai membuat proyek front end-nya ya. Kita akan membuat form HTML untuk mengirim email. Form ini akan memiliki 3 input utama. Yang pertama adalah email tujuan, subjek, dan isi pesan. Mari kita mulai dengan menambahkan tag HTML dasar. Teman-teman sudah membuka VS Code ataupun text editor yang sejenis ya. Tadi kita sudah coba membuat file index HTML, kemudian style.css dan main.js. Nah, sekarang kita akan membuat tag HTML dulu untuk kita buatkan form mengirim emailnya. Sini kita akan buat ya. Pertama kita buat, mungkin teman-teman sudah pernah atau sudah tahu ya snippet membuat otomatis mencetak HTML seperti tadi menggunakan emmet ya. Lalu kita di sini akan membuat tag judul ya. Misalkan di sini kita buat email, kirim email. Lalu kita tambahkan lagi tag HTML formnya. Nah, nanti actionnya belakangan. Kita buat label dulu, label untuk email ya. Kita namakan di sini email tujuan. Kemudian kita buat input email karena dia harus tipenya email ya yang dikirim. Kita buat nama name-nya itu email, kemudian ini juga to email. Sini kita buat wajib ya atau require. Lalu label kedua kita membuat subjek. Sini kita tambahkan subjeknya biar agak rapih ya pakai titik 2 di sini. Kemudian input text, karena bebas nanti bisa diisi karakter ataupun numerik ya ataupun yang lainnya. Subjek, ini juga require. Lalu kita buahkan lagi label pesan atau message ya. Ini biar sama, kita samain. Nah, di sini kita tambahkan pesan titik 2, tipenya dia text area. Kita tambahkan namanya message, ini juga message, dan dia require. Baik, jangan lupa ketika sudah menambahkan field, kita perlu menambahkan button untuk mengirimnya ya. Jadi kita tekan button, tipenya submit, kemudian tambahkan ID-nya juga button. Ini nama value-nya kirim aja ya. Nah, oke, sudah selesai. Biar agak rapih kan nanti kita akan menambahkan CSS ya. Tapi
kita buat dulu HTML-nya, nanti tinggal kita tambahkan style CSS-nya. Nah, terus jangan lupa di sini kita menambahkan CDN dari email JS-nya ya. Jadi email JS itu memberikan CDN ya. Kita tambahkan. Nah, ini berikut CDN-nya, npm CDN-nya. Nah, terus oke, mungkin selesai ya. Kita sudah selesai membuat form HTML untuk mengirim email. Terkait CDN email JS, itu kita bisa temukan di website email JS, buka docs, kemudian cari tutorial create a contact form. Nanti di sini ada tutorial juga yang diberikan oleh email JS-nya ya. Teman-teman bisa coba lihat juga. Nah, nanti di sini ada SDK-nya, email JS SDK-nya yang tadi saya sudah kopikan. Tinggal di copy ya, teman-teman. Di sini copy aja, pindahkan ke sini. Ya, sama aja tadi juga. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang kita sudah selesai membuat struktur dasar form HTML yang akan kita gunakan mengirim email. Selanjutnya, kita akan menambahkan styling CSS untuk membuat form kita terlihat mungkin sedikit lebih menarik ya. Mari kita lanjutkan. Baik, pertama kita akan membuat atau menambahkan gaya atau style dasar ya untuk elemen body. Nah, ini akan mengatur font yang digunakan, warna latar belakang, dan layout dasar halaman mungkin ya. Nah, biar terlihat, sekarang kita akan coba dulu buka file index HTML-nya di browser. New tab ya, kita buat new tab dulu, Ctrl O, open. Nah, ini sudah ada ya di desktop email.js. Kita buka file index HTML-nya. Nah, kita akan lihat ya di sini formnya masih standar ya, masih HTML biasa aja. Nah, kita sekarang akan menambahkan style CSS ya. Pertama, di sini saya sudah membuat file style.css. Sekarang kita akan mengincludekan style CSS itu ke dalam dokumen HTML kita atau menempelkan lah istilahnya gitu ya, menggunakan link href ya. Link aja dulu, link. Nah, di sini ada href. Kita cari file style.css. Oke, lalu kita buka file style.css-nya. Kan kita buat dulu ya tag body untuk mengatur font. Kita ketik body. Sini kita akan membuat font family-nya menggunakan Arial ya. Contoh aja, teman-teman bisa bebas ya milih fontnya mau font apa. Background color-nya warna putih ya. Warna putih FF. Kemudian display kita menggunakan flex. Lalu justify content, center ya biar dia ada di tengah-tengah. Kemudian ada align itemnya juga, kita buat dia juga di tengah-tengah. Kemudian kita buat tingginya ya mungkin 100 VH ya. Kemudian marginnya 0 biar rapi. Nah, ini kita save, coba kita refresh. Oke, sekarang dia sudah di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan menambahkan tampilan atau style di bagian kontainer ya. Nah, ini akan membuat sedikit agak berbeda nantinya ya letak posisinya. Nah, tapi sebelumnya kita buka dulu index HTML-nya. Kita cek di sini apakah sudah ada div kontainernya. Kalau belum, kita tambahkan dulu ya. Untuk style kontainernya div container kita buat dulu. Nah, ini sudah kita buat div kontainernya. Nah, tinggal kita buatkan style CSS untuk kelas kontainernya. Kita buka lagi style.css-nya. Lalu kita tambahkan .container atau kelas container. Nah, di sini kita tambahkan ya background-nya juga. Background color putih. Kemudian padding-nya 20 pixel. Lalu border radius itu 5 pixel. Kemudian perlu box shadow nggak ya?
tambahkan box shadow kali ya, biar terlihat lebih ini 10 px ya. Kemudian di sini RGB 0,0,0,1. Nah, ini mungkin agak kita buat sedikit transparan ya. Jadi ada latar belakang putih, kemudian ada padding, lalu ada sudut lengkung, ada border radius, dan box shadow untuk efek bayangan yang halus gitu ya. Nah, sekarang kita save. Kita buka lagi, kita save, kita refresh. Nah, sudah terlihat teman-teman, di sini sudah ada kayak box ya, box dengan latar belakang efek bayangan yang halus. Lalu kemudian kita akan menambahkan lagi style di judulnya ya. Ini kan judulnya masih standar ya. Kita buka lagi HTML-nya. Di sini ada tag HTML H1. Nah, kita akan membuat H1 ini biar lebih bagus ya. Nah, sebelumnya kita coba dulu. Di sini kita buat dia align center ya. Align center. Kita save, kita refresh. Oke, dia sudah pindah ke tengah. Kemudian sekarang kita buat lebih rapi. Sini kita buat untuk tag HTML form. Nah, dia displaynya kita buat flex. Lalu flex directionnya itu bentuknya jadi kolom ya. Coba kita refresh lagi. Oke, nah sekarang udah agak sedikit rapih ya. Sini mungkin belum rapih banget, tapi lumayan sudah terlihat lah sebuah form. Nah, selanjutnya karena di form itu ada label-label, nah kita akan mencoba merapikan label-label di sini ya. Oke, sini kita lihat, nah ini ada label-label ya, label email, label subject, dan label message atau pesan. Nah, sekarang kita akan membuat style untuk label dan field pada form ini. Sini kita buat tag HTML label itu jadi margin atasnya itu 10 pixel ya. Jadi masing-masing label itu ada jarak margin atasnya 10 pixel. Lalu untuk input dan text area itu kita buat juga margin topnya atau margin atasnya itu 5 pixel ya, jangan terlalu tinggi. Kemudian paddingnya 10 pixel. Kemudian kita tambahkan juga border kali ya, border yang solid 1 pixel solid, warnanya abu-abu ya. Lalu mungkin biar agak lebih rapi, kita tambahkan border radius pada field sebesar 3 pixel. Kemudian widthnya kita buat auto ya. Kita save, kita coba refresh. Nah, ini sudah terlihat ya, kurang lebih seperti ini teman-teman formnya. Kemudian untuk button ya, untuk tombol, kita akan membuat tombol ini biar ada warna gitu ya, biar lebih menarik. Nah, kita tambahkan juga nih tag HTML button di CSS-nya. Nah, tadi kita udah buat H1, tag form, label, dan input dan text area. Kita buat lagi style untuk buttonnya. Untuk button, sini kita buat dia juga ada margin top ya, atau margin atas, biar agak jarak dengan label text area atau label pesan sekitar mungkin agak jauh ya, 20 pixel. Kemudian paddingnya si button ini ada 10 pixel juga. Lalu perlu border radius kali ya, border radius 3 pixel karena semua menggunakan border radius biar sama ya. Nah, di sini kita buat background color ya. Background color warna green misalkan. Ketik aja green ya. Lalu warna font di dalam tombol itu kita warnai warna putih FF. Lalu sini kita buat kursornya itu dari menjadi pointer. Nah, kita save, kita refresh. Nah, oke. Ini dia berubah lebih oke ya. Ada tombol warna hijau sekarang ya. Oke. Mungkin ini selesai ya. Kita sudah selesai membuat style.css. Jadi biar terlihat lebih menarik. Lalu selanjutnya kita akan membuat script JavaScript ya
untuk mengirim email menggunakan email JS. Baik, selanjutnya kita perlu menginisialisasi email JS dengan public key kita untuk kita simpan di file HTML kita ya. Pastikan kamu sudah mendapatkan public key-nya dari dashboard email JS. Kalau masih belum mendapatkan public key-nya, mungkin teman-teman bisa klik atau bisa ke dashboard email JS-nya, klik nama teman-teman ataupun profil teman-teman. Di sini nanti akan diarahkan langsung ke halaman account email JS teman-teman. Di sini nanti ada public key-nya ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan menggunakan public key ini untuk kita tambahkan di script HTML kita. Nah, scriptnya seperti apa? Scriptnya seperti ini aja, simple. Sini ada email JS init. Nah, kutip 1. Oke. Jangan lupa titik koma seperti ini ya. Nah, ini kita sudah selesai menginisialisasi email JS yang nantinya kita akan gunakan mengirim email ya. Nah, nanti fungsi untuk mengirim emailnya kita akan simpan di file main.js. Nah, untuk mempersingkat waktu, main.js ini sudah ditambahkan script JavaScript-nya. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan service ID dan template ID yang sudah teman-teman buat di email JS. Sekarang kita coba tambahkan ya service ID-nya yang ini. Kita Ctrl C. Kita pindah ke sini, kemudian email template, kita Ctrl C, kita tambahkan di sini. Oke, kalau sudah selesai, kita ke halaman HTML lagi. Nah, pastikan form HTML-nya memiliki ID dengan nama email -form. Kemudian agar supaya nanti form HTML yang tadi kita sudah buat itu ditangkap oleh JavaScript, dia bisa mengirim data yang ada di form untuk dikirimkan atau disubmit ke dalam service-nya email JS. Sekarang kita coba teman-teman ya untuk mengirim email. Kita refresh, kita coba kirim email. Subjeknya klik percobaan, pesan, percobaan. Sekarang kita kirim. Klik. Oke, email berhasil terkirim. Sekarang kita cek ya ke email kita atau ke email saya nih, apakah dia berhasil terkirim atau belum. Nah, ini kita klik. Nah, sekarang kita coba lihat di sini ada email saya ya. Kita klik. Nah, ini adalah subjek atau ini adalah to emailnya, email saya. Ini adalah subjek percobaan dan ini adalah pesan percobaan. Nah, artinya sampai sini berarti fungsi yang sudah kita buat itu berhasil dibuat atau digunakan. Baik, mungkin ini adalah rangkaian dari awal caranya bagaimana kita mengirim email menggunakan form HTML sederhana ya. Baik, terima kasih yang sudah nonton. Mungkin sampai di sini dulu tutorial sederhana yang saya buat. Mungkin atau mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar membuat form atau membuat HTML sederhana, form HTML sederhana untuk mengirim email. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel saya untuk biar saya bisa menambah atau membuat tutorial yang lainnya. Terima kasih sudah lihat. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.